Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya Zulani Dova akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta juga menjadi mandiri. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya transfer materi pembelajaran saja. Jadi hanya sebatas siswa paham dengan materi yang saya ajarkan. Nah, sehingga jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Selain itu, ketuntasan dalam menyampaikan materi menurut saya lebih penting daripada memahami karakteristik murid tersebut. Nah, selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek. Nah, kenapa? Karena murid di sini sebagai objek pembelajaran, biasanya semuanya yang dilakukan oleh murid itu sifatnya terbatas dan hanya diatur oleh seorang guru tanpa ada kolaborasi maupun pertanyaan dan jawaban ataupun diskusi dari guru ke siswanya. Selanjutnya, saya juga terkadang hanya melihat nilai dari segi aspek kognitif saja. Nah, maka dari itu, jika kita hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja atau hanya diukur oleh aspek kognitif saja, maka sering saya juga mengadakan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Nah, di mana guru yang di sini selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dikarenakan model pembelajaran seperti itu atau pembelajaran yang bersifat berpusat kepada guru, maka terkadang saya juga sering merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan pembelajaran. Saya merasa bahwa kenapa siswa tersebut tidak dapat menuntaskan pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Kenapa? Karena seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana segala aspek harus saya nilai. Bukan hanya dari segi kognitif saja. Nah, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya dari segi kognitif saja. Contoh, dari segi kognitif saya akan menilai pembelajaran siswa dari hasil ulangan maupun hasil dari nilai ujian siswa. Untuk dari segi afektif, saya akan menilai siswa dengan cara melihat sikap sang anak pada di kelas. Kemudian dari segi psikomotor, saya akan melihatnya dari hasil atau produk yang mereka telah lakukan. Apakah mereka kreatif, kemudian apakah siswa tersebut mampu mengkomunikasikan pendapatnya ataupun mempresentasikan hasil presentasinya dengan baik kepada sesama temannya maupun kepada forum secara umum. Selanjutnya, aspek pembelajaran spiritual juga dapat terlihat pada saat sang anak melafalkan maupun membaca doa saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, dari segi sosial kita bisa melihat sang anak juga
dari proses pembelajaran, yakni apakah mereka saling bergotong royong, toleransi, maupun bersikap jujur, di mana hal-hal tersebut sangat berguna pada saat di kelas nanti. Selanjutnya, untuk aspek pembelajaran budaya juga dapat kita terapkan dalam pembelajaran maupun di sekolah, yakni dengan cara membiasakan siswa untuk mengenal budaya di daerah masing-masing. Contoh seperti di Batam, Kepulauan Riau, para siswa harus mengetahui asal-usul dari tari persembahan maupun bagaimana cara seorang yang berbudaya Melayu harus tahu bagaimana mengenakan pakaian adat Melayu, mulai dari asal-usulnya serta penggunaan baju, entah itu dari segi bagaimana memakai celana atau lipatan rok pada baju kurung atau baju khas Melayu tersebut. Nah, selanjutnya, murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Nah, di mana proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara menyeluruh sehingga menimbulkan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi, di mana guru bersifat sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya, guru juga harus memiliki rasa ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, di mana akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid. Kenapa? Karena murid tercipta dengan keunikannya masing-masing. Tidak semua murid sama perlakuannya. Nah, kemudian kita juga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, di mana terdapat kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, di mana pembelajaran yang berpusat kepada murid dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang mana yang sesuai dengan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, di mana guru akan memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, guru juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya suasana kelas maupun suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pada video saya kali ini, saya memiliki beberapa dokumentasi berupa foto, yakni salah satunya adalah student center, di mana di sini terlihat bahwa beberapa anggota kelompok yang sedang presentasi, kemudian kelompok lain mendengarkan dan mereka saling mengungkapkan pendapat serta menjelaskan materi presentasi yang mereka harus pahami sebelum mereka presentasikan ke kelompok yang lain, dan memakai media produk yang mereka buat sendiri, yaitu berupa kertas karton dan beberapa origami dan serta tumpukan dari beberapa kapas yang dibuat produk berupa siklus dari air hujan. Nah, selanjutnya, ini merupakan salah satu dokumentasi berupa pembelajaran yang bersifat active learning, di mana siswa yang ada di depan ini sedang mempresentasikan siklus fosfor dalam pembelajaran saya, yaitu bidang studi biologi, di mana mereka akan mempresentasikan siklus fosfor dan produk yang mereka buat. Sesama kelompok ini menghasilkan suatu produk berupa siklus fosfor. Nah, kemudian di pembelajaran yang active learning ini, peserta didik sangat berperan sebagai subjek dalam pembelajaran, yakni mereka dikondisikan untuk aktif dan bebas dalam mengemukakan berbagai pikiran dan imajinasinya. Nah, kita sebagai guru merupakan fasilitator dan pendidik, maka kita harus senantiasa memberikan rambu-rambu, motivasi maupun koreksi dengan semangat edukasi dan apresiasi bagi mereka. Nah, kenapa? Jika peserta didiknya bersikap komunikatif, maka proses dialog antar sesama teman akan tumbuh tanpa harus bersikap agresif dan menyakiti teman yang lain. Nah, sikap yang demikian sangat penting untuk mendampingi pertumbuhan pribadi siswa, sehingga pluralisme pemahaman, gagasan, dan pilihan hidup mereka akan dilihat sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebuah perbedaan yang indah.
Makanya mereka tidak akan saling menyalahkan atau berbicara yang akan menyakiti teman yang lain, sebab mereka akan terbiasa dengan pilihan hidup yang berbeda. Itu merupakan sesuatu hal yang wajar tergantung dari pemikiran mereka masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Nah, salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak semuanya.